berucap senantiasa dalam perkenanan-Mu. Haleluya, haleluya. Biar kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku sembah namamu senantiasa. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau. Haleluya. Engkau mengenal hati kami. Engkau mengenal sedalamnya hati kami. Haleluya, haleluya. Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Engkau mengenal kami. Engkau yang menciptakan kami. Engkau yang menenun kami. Sebab itu kami dapat melampauinya. Kami dapat melaluinya dalam ketenangan. Haleluya. Ku sembah, ku puji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji. Engkau adalah Tuhan yang mengenal kami. Sedalamnya hati kami Engkau tahu semuanya Tuhan. Tak perlu kami berkata-kata di dalam hati, sebab hadirat-Mu sendiri yang telah memenuhkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kekuatan Bapa. Hanya kekuatan-Mu yang kami perlukan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam air mata kami, di dalam sukacita kami, di dalam perayaan kami. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya untuk mendatangkan kebaikan, dan kami percaya itu. Kami percaya itu Bapa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan kita akan menyembah Tuhan.
Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami di setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sekiranya mungkin kami tidak dapat melihatnya saat ini, tapi di masa depan Tuhan, kami akan dapat mengerti semuanya Tuhan, mengapa Engkau merancangkan kehidupan kami sedemikian rupa Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang baik. Hanya kebaikan saja yang akan menaungi kehidupan kami, hari ini, esok, hingga seterusnya. Dan pada sore hari ini kami akan siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Girangkanlah hati kami Tuhan, jangan ada yang sedih, jangan ada yang berduka cita Tuhan. Sebab hari ini adalah penuh dengan perayaan Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah mati dan memenangkan maut Tuhan. Tidak ada satupun lagi kuasa apapun yang kami takuti di muka bumi ini Tuhan. Sekali lagi bagi jemaat yang benar-benar meyakini bahwa kemenangan Tuhan adalah kemenangan yang mutlak. Mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya semua, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya rasakan semua. Amin. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Amin. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Amin. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua, mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Beri tepuk tangan sekali lagi, tepuk kanan kiri. Tuhan Yesus perkasa, katakan Tuhan kita perkasa. Mari dengan sorak-sorai memuji,
pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak kesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya. Sekali lagi, Sang Raja. Suaranya belum kedengeran. Come on jemaat, semua jemaat Betani. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, amin, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja, nyanyi baginya Sang Raja selamanya. Tuhan, yang percaya yang mau bernyanyi bagi Tuhan, sekali lagi tepuk tangannya, jangan melempem. Come on jemaat Tuhan, mari tunjukkan semangat kita kalau memuji Tuhan kita. Ini adalah perayaan. Yang percaya hari ini perayaan? Yang percaya bahwa kematian Tuhan itu adalah sebuah perayaan. Why? Karena dosa kita sudah hilang sejak Tuhan mati. Kita kembali dimurnikan sejak awal. Jadi itu sebuah perayaan. Kemudian perayaan, smile-nya dong, senyumannya kanan kiri, sebarkan pesonanya. Sebarkan shalom. Senyumannya, jangan ada yang cemberut, jangan ada yang berduka cita. Kemudian senyuman, senyum Pepsoden kalau katanya anak-anak sekolah minggu ya. Kalau biasanya di sekolah minggu kita ngomong senyum Pepsodennya mana, giginya kelihatan. Sekali lagi, senyum Pepsodennya mana jemaat Betani? Kelihatan dong giginya, senyum kanan kiri lebar, tebar pesona. Come on. Amin Tuhan, Kau memberikan kemenangan Tuhan. Engkau memberikan kuasa dalam kehidupan kami. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
terpujilah Engkau Raja segala raja. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Silakan Ibu. Biar segala pujian, biar segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Apalah kami jika tanpa Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih.
Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur sore hari ini. Kami boleh ada karena anugerah-Mu. Sehingga awal minggu pertama di bulan September ini, kami boleh hadir dalam Dewan Musyawarah-Mu yang agung untuk memperoleh petuah sekaligus wejangan, bahkan peringatan, supaya kami boleh waspada dan berjaga-jaga untuk memperoleh kasih karunia-Mu, sehingga tidak ada satupun yang terlepas. Bahkan kami boleh menjadi saluran berkat, terutama bagi keluarga dan sesama satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah raya sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Shalom. Nah, puji Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati ibadah raya sebagaimana yang Tuhan inginkan, sehingga saudara dan saya akan tetap untuk mampu mempertahankan iman percaya yang akan menuntun kita memperoleh hidup yang kekal. Bahkan tidak hanya itu saja, kita akan terpelihara di dalam kehidupan sehari-hari selama kita masih menjadi penghuni dunia ini, maka kita dijamin akan kehidupan kita dijamin akan keamanan kita, bahkan kita dijamin dari berbagai macam gangguan kuasa-kuasa roh jahat yang menjadikan kita tidak tersentuh oleh kuasa iblis. Yang percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu, untuk mendasari apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya, maka tentunya setiap kita perlu paham kita merupakan garis keturunan Abraham, Ishak, dan Israel. Kita bukan dari garis keturunan Abraham dan Ismail serta seterusnya. Nah, oleh karena itu saya akan mengajak saudara untuk mengingat kembali tentang apa yang pernah diikatkan kepada umatnya pada waktu itu melalui Abraham. Maka kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 17 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Kitab Kejadian pasal 17 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena ini merupakan sebuah perjanjian kekal yang diikat oleh Tuhan secara khusus kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Tentu perjanjian termasuk juga perjanjian pemeliharaan secara jasmaniah, itu pun juga diberikan kepada keturunan Abraham sampai kepada Ismail dan seterusnya. Nah, oleh karena itu mari saya akan mengajak saudara membaca, karena kita hidup ini akan ditentukan oleh firman,
bukan ditentukan oleh apa kata orang, bukan ditentukan oleh segala keadaan yang sedang terjadi. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku Tuhan akan mengadakan perjanjianku dengan Ishak menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku Tuhan telah mendengarkan permintaanmu. Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ismail akan memperanakkan 12 raja, dan aku Tuhan akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Inilah dasar yang perlu kita ketahui, bahwa saudara dan saya ini perlu menaruh posisi kita sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel serta seterusnya. Maka ketika kalau saudara membaca di dalam Injil Matius pasal 1, maka akan ditemukan silsilah daripada keturunan orang-orang yang mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan yang kekal, dan juga memperoleh jaminan kecukupan di dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, dasar inilah maka kita akan memiliki sebuah keyakinan. Karena ini bukan merupakan istilahnya operator, tolong tes ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memiliki sebuah peneguhan tentang ya istilahnya garis keturunan ini. Maka mari kita akan membuka Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Namun saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi bagi jemaat ini boleh menjadi PR. Supaya kita ini akan benar-benar memahami bahwa ternyata silsilah itu amat sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita keliru untuk menempatkan diri masuk di dalam garis keturunan yang lain. Nah, maka kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 17 ini di dalam Injil Matius pasal 1, maka akan ditemukan ya
kita akan mulai baca ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Anak siapa? Anak Abraham. Lalu dilanjutkan, Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya dan seterusnya. Maka kalau saudara runut dari 3 bagian ini, akan pembuangan umat Israel ke Babel 14 keturunan. Sesudah pembuangan sampai kepada Kristus Yesus, maka akan kita temukan sebenarnya 14. Tapi ternyata cuma 13. Apakah Alkitab ini salah untuk mencatatnya? Ternyata tidak. Karena tadi kita sudah membaca di dalam kitab Kejadian pasal 17 bahwa Allah membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Israel serta keturunannya. Maka kalau kita baca di bagian yang ketiga dari sesudah pembuangan sampai Kristus, ternyata cuma 13. Salah satu adalah saudara dan saya yang menempatkan dirimu masing-masing dalam keturunan silsilah Abraham, Ishak dan Israel. Amin. Nah, maka dari sinilah kita harus memiliki hikmat dari Tuhan. Bahwa untuk menyikapi tentang keadaan masa yang sukar ini, sehingga kita tidak dibawa di dalam rasa kecemasan, rasa kekhawatiran, dan rasa ketakutan. Itu jelas. Nah, oleh karena itu, mari sekarang ini kita akan membuka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-49. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-49. Maka berkat dari Tuhan ini disampaikan oleh Yakub kepada seluruh anaknya yang berjumlah 12 orang. Ya. Kejadian 49 ayat 1. Kitab Kejadian 49 ayat 1. Mari kita baca 2, 3. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Ayat 2, berhimpunlah kamu dan dengarlah. Ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Lalu kalau saudara baca terus sampai pada ayat yang ke-27, maka saudara akan menemukan masing-masing anaknya ini diberkati oleh Yakub menjelang Yakub akan mati. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebuah perintah yang Tuhan suruhkan untuk disampaikan kepada umat Israel. Nah, oleh karena itu kalau kita terus maju, kita buka dalam kitab Bilangan pasal 6. Bilangan pasal 6, maka ucapan berkat ini diulang kembali oleh Musa melalui Harun dan anak-anaknya kepada jemaat Israel. Ya. Bilangan 6 ayat 22
sampai dengan ayat yang ke-27. Mari. Bilangan 6 ayat 22. Mari kita baca. 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi apa? Engkau damai sejahtera. Demikianlah harus apa? Mereka meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, maka Tuhan akan memberkati mereka. Nah, kembali jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena kita telah menempatkan posisi yang benar dalam silsilah keturunan Abraham, Ishak dan Israel dan seterusnya sampai Yesus, di mana engkau saat ini dengan kita semua percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Dialah satu-satunya yang sanggup untuk mengatasi segala persoalan hidup di tengah-tengah dunia ini. Nah, Allah sebelumnya telah mempersiapkan terlebih dahulu tentang berkat-berkat ini yang disediakan bagi orang-orang percaya. Karena Tuhan tidak akan istilahnya kecolongan atau Tuhan tidak akan menuruti apa yang dikehendaki oleh yang namanya manusia. Manusia ini ya kalau saudara amat-amati, kalau saudara mencermati, boleh dikata ya untuk hakul yakin itu terhadap Tuhan itu jujur saja kita ini seringkali belang belentong. Ya, saya teringat satu peristiwa ketika saya kenal dengan sosok yang namanya ya siapa? Panggilannya Goli. Cek Goli. Orangnya gede gitu saudara ya. Naiknya sepeda reot gitu. naik sepeda reot. Ya. Orang ini ya boleh dikata apa ya? Punya kekurangan. Kekurangannya adalah ya rodok nyeleneh gitu saudara. Rodok nyeleneh. Satu ketika dia naik sepeda reot, lalu sepedanya karena panas ya ngeces gitu. Bannya itu bukan meledos-dor gitu, enggak, jas gitu. Saudara tahu? Kan otomatis ketika dia ayo kan gedek itu. Dia turun. Apa yang dilakukan? Sudah tahu, sudah keces, ngewes, sudah ngobos kempet, masih dicekel gini. Lah, saya teringat ini membuktikan manusia itu kadang-kadang angel tenan tuturani saudara. Sudah tahu kalau ngobos, isa tetap gak ngandel saudara. Masih dipenyet. Ya. Nah ternyata tidak hanya Cek Goli ini saja loh. Akhir zaman ini banyak Cek Goli yang seperti itu. Sudah dikandani masih tetap ngotot saja. Ya. Seringkali tidak percaya
bahwa kalau kita ini ingin diberkati, maka tidak ada lain. Kita ini perlu memiliki sikap dan sifat yang diajarkan oleh Kristus Yesus kepada kita, supaya kita ini tidak akan nyeleweng, tidak akan mencari jalan yang lain. Nah, oleh karena itu saya yakin jemaat di tempat ini masih ingat ketika Yesaya 30 ayat 15 itu disampaikan menjadi tema dalam gereja kita beberapa tahun yang lalu, maka Tuhan itu sebetulnya memberikan petunjuk sekaligus memberikan apa? Istilahnya memberikan jalan keluar. Kalau kita ingin pulih, kalau kita ingin tidak terjebak dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan keputusasaan, maka Tuhan menyampaikan sesuatu di dalam Yesaya 30 ayat 15 yang bunyinya, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ya kan? Dalam tinggal tenang dan percaya itu loh terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak mau. Ya seperti Goli tadi loh. Sudah ngerti kembotnya saya dicekel loh. Diawasi bolak-balik saudara. Ya. Nah itu sifat manusia yang pada umumnya terutama di akhir zaman ini akan kita temukan banyak yang seperti itu. Angel, tuturannya wangel, dikandani ngandel. Nah, sudah diberi wejangan, diberi petunjuk, masih tetap ngeyel. Ingin apa? Lepas dari firman Tuhan. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Maka ayat 16, coba tolong ditayangkan ayat 16. Nah ini perlu kita renungkan benar. Jangan tidak percaya. Nek ngotot ya tak kei julukan aja jadi cek Goli. Amin. Nah ayat 16. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Isa rangandel. Isa ngotot maneh. Ya. Katamu pula kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya ingin mengingatkan apa yang sudah terlanjur terjadi. Misalkan rugi, misalkan anak-anak tidak naik kelas, atau apapun yang sedang melanda kehidupan kita. Wes lupakan saja, percayalah, jangan menengok ke belakang, tapi arahkanlah pandangan kita mulai mempergunakan cara Tuhan, kehendak Tuhan. Amin. Sehingga saudara dan saya akan menemukan pembaruan, pemulihan, bahkan kelepasan. Dan jangan tidak percaya. Sekalipun menurut kata orang, menurut prediksi siapapun, wah sulit ini. Tapi mari kita punya Allah yang lebih daripada segalanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kita perlu punya sikap karena Anda dan saya adalah partnernya Tuhan. Maka sikap kita perlu menyambut apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayo saya akan katakan bagian Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus? Lah piye toh? Ayo sama-sama kita deklarasikan.
1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Anak-anak akan dipulihkan. Hidup nikah kita makin harmoni. Pekerjaan kita akan maju lagi. Tidak ada jalan buntu. Iya. Hari-hari ini kita perlu mendeklarasikan, pakailah mulut kita untuk memperkatakan yang penuh harapan. Amin. Supaya apa? Supaya jiwa kita ini tidak terkungkung. Jiwa kita ini tidak dikuasai oleh pengaruh-pengaruh apapun yang sedang terjadi. Yang jelas, mari. Tuhan sebelumnya sudah mengingatkan kepada kita. Namun sebelum nubuatan itu terjadi, maka Tuhan terlebih dahulu mempersiapkan tentang janji berkat lewat perkataan imam. Kita buka Hagai. Ayo. Hagai pasal 2. Mulai ayat 6, mari. Hagai pasal 2 ayat 6. Mari kita baca 2, 3. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Janji ini diberikan kepada siapa? Bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Dan Anda dan saya adalah merupakan Israel rohani yang juga berhak memiliki apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel juga berlaku bagi orang percaya. Amin. Lalu apa? Dan Roh Kudusku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Jadi apa yang akan terjadi tentang apapun, maka Tuhan itu terlebih dahulu sudah memberikan kepada kita jaminan, yaitu antara lain rohnya itu akan tinggal di dalam diri kita. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh dunia yang lain. Bahkan roh yang ada di dalam kita adalah roh yang memampukan saudara dan saya untuk memiliki keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk menghampiri Allah. Keberanian untuk menolak dosa. Amin. Keberanian untuk tidak kompromi dengan apa yang tidak menjadi kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Itu jelas. Maka kita lanjutkan ayat 7. Ayat 7. Mari kita baca 2, 3. Ayo. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Terjadi? Terjadi sekarang ini? Iya, sedang terjadi. Lalu apa lagi? Ayat 8. Aku Tuhan akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini kemegahan dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 9. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan
semesta alam. Dan Tuhan menyediakan berkat yang tidak terpikirkan oleh kita. Percayalah bahwa kekayaan bangsa-bangsa itu nggak tahu bagaimana caranya, itu akan mencukupkan kita semua. Amin. Artinya saudara dan saya menjadi umat Allah, umat pilihannya, akan dijamin kehidupan kita semasa saudara dan saya ini masih hidup di dunia. Nah dari sinilah maka ayat 10 ini menjadi titik poinnya pengertian kita. Mari kita baca. Ayo ayat 10. 2, 3. Adapun rumah ini, rumah kecil atau rumah besar? Rumah besar. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku Tuhan akan memberi apa? Damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Nah tentu ayat ini tidak bisa lepas dari pasal 1. Artinya apa? Tuhan mengingatkan kita jangan cuma fokus kepada pembangunan rumah jasmaniah kita. Namun yang perlu dititik beratkan adalah membangun rumah rohani. Supaya apa? Supaya Anda dan saya akan limpah dengan buah roh. Nah ketika buah roh itu ada di dalam hidup kita, maka tentu ketika kalau saudara menghadapi orang yang kayak Golik gitu, Anda masih tetap bisa sabar. Anda masih bisa menasehati. Anda tidak akan larut dan katut untuk berbuat mangkel, jahat dan lain sebagainya. Amin. Bahkan kita ini akan bisa menuntun orang yang bujat-jat rusak menjadi baik. Amin. Bahkan anak-anak kita ini akan duduk manis diam menjadi penurut-penurut. Menghormati orang tua. Amin. Nah tentu apa yang pernah kita dengar, pernah kita terima. Bahwasanya agar supaya istilah saya yang namanya bahtera itu tidak akan oleng. Maka dibutuhkan ketenangan. Bagaimana caranya tenang? Semua penghuni di dalam bahtera itu perlu punya kewajiban dan tanggung jawab seturut dengan masing-masing bidangnya. Tentu akan dimulai dari apa? Dari kepala rumah tangga. Suami akan menjadi teladan. Istri akan menjadi tiang penopang keluarga untuk mengatur segala sesuatu, memanage tentang keuangan dan mengatur anak-anak bagaimana caranya mendidik mereka dengan baik. Nah, ketika suami istri ini bekerja sama dengan baik, maka saya jamin anak-anak itu pasti ikut. Amin. Iya. Nah, percayalah karena ini merupakan sebuah rumusan atau struktur dari Tuhan. Kehendak Tuhan menginginkan rumah tangga itu rukun, maka disitulah berkat itu akan diperintahkan datang kepada kita. Ya, nah hari-hari ini ciptakan. Makanya kalau ada sesuatu yang kurang enak atau entah anak, entah suami, istri, mari Anda perlu menjaga hati. Nah caranya tidak ada lain. Kalau kita ini punya rumah rohani yang kuat, maka kita akan mempunyai buah roh yang namanya apa? Murah hati. Kita akan punya kesetiaan. Kita tidak akan memberontak, tidak akan berkhianat oleh karena ulah siapapun di dalam rumah tangga kita.
Apabila engkau mempertahankan buah roh itu, maka yang pasti Anda dan saya akan memiliki buah roh yang namanya penguasaan diri. Maka kasih, damai sejahtera dan sukacita itu akan menjadi bagian di dalam rumah tangga kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini bukankah kita ini amat sangat, sekali lagi kita ini amat sangat bisa, istilah saya, termenung-menung, lalu sedih, lalu seolah-olah tidak ada jalan keluar. Oleh karena itu kembali ingat, Tuhan telah menyediakan berkat ini kepada setiap orang percayanya. Coba kita akan membuka kitab Ulangan 33. Ulangan 33. Kalau di dalam kitab Kejadian tadi adalah siapa yang diperintah? Ya. Kitab Kejadian 49 itu adalah Yakub memberkati anaknya. Maka sekarang ini anak-anaknya sudah tersebar menjadi bangsa yang besar dari 12 suku. Maka Musa pun tetap diutus oleh Tuhan untuk memberkati akan orang-orang Israel yang terdiri dari 12 suku itu tadi. Maka kalau saudara membaca ayat pasal 33 mulai ayat 1. Mari saya akan mengajak saudara 33 ayat 1. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Ayat 2. Berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Ayat 3. Sungguh ia mengasihi, Tuhan mengasihi umat Tuhan. Semua orangnya Tuhan yang kudus. Di dalam tangan mulah mereka, pada kaki mulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Nah, lalu mulai ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-24, maka berkat itu dilepaskan kepada ke-12 suku. Nah, kalau saudara memperhatikan, maka saudara akan menemukan tentu Allah adalah Allah yang maha adil. Tapi keadilannya itu tentu akan berbarengan bagaimana sikap kita masing-masing untuk menanggapi apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Ya. Jadi kalau sampai hari ini kenapa aku kok suwe tenan yo, kok soro tenan kok gini. Mari kita enggak usah lihat orang lain. Mari kita mengawasi diri kita pribadi, lepas pribadi, dan kita introspeksi.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Dan dia tidak suka kalau umatnya sengsara. Dia tidak mengendaki umatnya itu sampai terlunta-lunta. Amin. Ya. Nah, oleh karena itu mari mulailah kita membangun sebuah komunitas, membangun sebuah keluarga dengan ketentuan dan prinsip yang sudah Tuhan atur. Dalam hal apapun, dalam kerja, dalam nikah, dalam sekolah, dalam bersekutu satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita mempergunakan prinsip daripada Tuhan dan prinsip-prinsip itu tidak ada di luar. Prinsip-prinsip itu ada di sini. Nah, ketika saudara dan saya mentaati prinsip Tuhan, niscaya tidak ada kata gagal. Tidak ada kata terpuruk. Tidak ada kata akan menjadi tuwer-tuwer. You know tuwer-tuwer? Anda akan merenungi menasib, waduh gini kan ini. Enggak. Karena Anda dan saya tidak ditentukan untuk sengsara. Anda dan saya ditentukan untuk dimuliakan. Amin. Dalam kesempatan ini sekali lagi, mari saya ingin mengajak kita semua untuk benar-benar meyakini, jangan sampai goyah. Ingat ya, apa-apa yang sudah terlanjur misalkan rugi, misalnya ya dipikir tentu mikir. Tapi jangan berlarut-larut di dalam kesedihan. Setuju? Sebab kalau Anda berlarut-larut di dalam kesedihan akan muncul yang namanya apa? Menyalahkan si A, menyalahkan ini, menyalahkan ini. Lalu akhirnya apa? Ribut satu dengan yang lainnya. Namun kalau kita menyadari bahwa ya meskipun aku telah melakukan sebuah langkah-langkah yang salah, aku datang kepada Tuhan, aku minta ampun, aku ingin memperbaiki dan aku ingin supaya dipulihkan. Niscaya Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengerti tentang keberadaan kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini saya tidak memperpanjang, tapi mari jangan sampai tidak percaya. Ucapan berkat imam itu sangat mengikat di dalam kehidupan kita. Saya undang para pemain musik. Haleluya. Para pelayan perjamuan kudus tampil ke depan. Mari hari-hari ini perlu kita nikmati berkat-berkat Tuhan yang akan membuat kita benar-benar mengalami sukacita dan damai sejahtera. Agar supaya kita tidak kehilangan momentum ini dan kapan kira-kira kita akan melakukan ini? Ya, kandhani saiki ora sesuk. Amin. Saiki. Ayo loh. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada bukan karena kemauan kita. Siapapun yang ada oleh karena kehendak Tuhan.
Maka kalau ketika kita menyadari bahwa saudara dan saya adalah kehendak Tuhan, saudara ada dimanapun masing-masing. Maka ketika kalau kita ini sedang berjalan di padang gurun yang gersang dan tidak ada orang yang menolong dan tidak ada orang yang peduli, percayalah, ketika Anda dan saya berseru dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka niscaya Tuhan yang bertanggung jawab akan mengangkat kita kembali. Di tangan di hatimu, di pikiranmu, Di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu aku, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saudara, ketika kalau kita ingin mengalami sebagaimana kuasa pujian itu akan membuat saudara dan saya terlupakan dengan berbagai macam kepenatan dan kesedihan, maka kita tidak akan sekedar mempergunakan mulut bibir kita untuk bersuara. Tapi ketika saudara dan saya memuji Tuhan, Anda mempergunakan loh hatimu dengan perasaan satu pengharapan yang terkandung di dalam loh hati kita, maka disitulah Anda akan menemukan kuasa pujian itu yang sanggup untuk mengubah sedih menjadi sukacita, mengubah keterpurukan itu menjadi keberhasilan. Mari angkat suaramu. di hatimu, Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, aku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi yang keras, haleluya. di tanganmu. Oh Tuhan, Engkau mendengar mereka berserah sepenuhnya. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku Sendiri, ku di tanganmu, aku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu,
tak pernah ditinggalkan. Bapak, sore hari ini kami akan menempatkan diri kami masing-masing dalam garis keturunan Abraham, Ishak dan Israel. Sampai kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami masing-masing satu-satunya. Oleh karena itu Tuhan berkatilah persekutuan sore hari ini, di mana kami akan mengenang akan kematian-Mu di atas kayu salib. Hanyalah untuk menebus dosa kami, untuk membenarkan kami, untuk menyelamatkan kami. Bahkan Engkau memberikan ruang kepada setiap kami yang memiliki keluarga, maka Engkau akan menyelamatkan seluruh isi rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Kuduskanlah kami masing-masing untuk layak menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami akan benar-benar meyakini bahwa Engkau telah mati untuk kami. Betapa besar kasih-Mu Allah. Silakan dibagi. Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Angkat suaramu. Betapa besar kasih-Mu hingga Kau berikan Yesus padaku supaya aku tidak binasa, melainkan yang layak sembah. Mari kita bangkit berdiri. Ya untukku sembah,
Tuhan selalu memberikan peneguhan demi peneguhan. Maka firman-Nya di dalam Ratapan 3 ayat 23 berbunyi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Berikan kepada kita saat ini merupakan waktu yang perlu kita pegang erat-erat. Jangan pernah lepas dan biarkan begitu saja. Mari kita angkat tubuh Tuhan yang terpecah-pecah di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah tubuh yang terpecah-pecah di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat darah Tuhan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dalam nama Yesus. Engkau tidak sendiri. Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih. Terpujilah namamu. Engkau besar. Engkau mulia. Engkau penuh rahmat. Kesetiaanmu telah Engkau wujudkan. Karya penebusan nyata. Kami mendapatkan keselamatan kekal. Haleluya. Kuatkan Juru selamat kami, Kau yang membawa kami. haleluya. 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 Oh, yang sakit disembuhkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah perkasa, terima kasih.
Bapak, hamba yakin Engkau tidak akan mempermalukan hamba-Mu di atas mimbar ini yang telah menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas umat-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan bukan merupakan perkataan, meninggalkan perbuatan tangannya. Dan Engkau akan segera melaksanakan apa yang telah hamba-Mu sampaikan tentang ikatan janji kekal itu. Sehingga Engkau akan memulihkan usaha mata pencarian umat. Engkau juga akan menjadikan mereka sehat jasmani. Dan Engkau juga akan menghibur mereka sehingga tidak ada satupun yang larut di dalam kesedihan. Bahkan rasa khawatir dan takut sirna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Limpahi kami dengan roh persatuan. Terutama kerukunan di dalam suami istri dan keluarga, semuanya disatukan. Dan kami percaya berkat-berkat-Mu akan Engkau perintahkan datang untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih untuk hambanya, gembala sidang kita tercinta Bapak David yang sudah sharingkan kebenaran firman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, keluarganya. Biar segala berkat dari surga, langsung dari surga turun atas beliau. Serta keluarga, serta pelayanannya. Dan saya akan menyampaikan untuk pengumuman sepekan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk hari Kamis, Tuban Blessing-nya diganti dengan ibadah, doa, dan puasa. Jamnya tetap sama, jam 6 sore seperti biasa di main hall di tempat ini. Hanya saja diganti ya, biasanya kan kalau Kamis ada Tuban Blessing, sekarang diganti ibadah, doa, puasa. Dan saya mendorong untuk jemaat-jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam ibadah puasa, dalam puasa juga. Kalau belum pernah puasa sebelumnya, bisa nyoba puasa sampai setengah hari aja, it's okay. Jadi gak perlu dipaksakan full. Kalau belum pernah berpuasa bisa mencoba puasa sampai jam 12 atau jam 1. Tapi kalau sudah yakin bisa mampu bisa ikut normal puasa, biasanya kami sampai jam 5 sore. Jadi dari bangun tidur sudah gak makan, gak ada apa gitu tuh kalau namanya seberang jam 4, jam 3 bangun makan gak ada ya kalau di kita. Jadi langsung aja sampai jam 5 sore. Kalau sudah yakin dirinya bisa berpuasa full, bisa ikut bergabung, join ibadah full. Doa, maksudnya puasa full. Soalnya karena ini spesial ya kan ibadah doa puasa. Jadi biar pengurapan turun atas kita. Karena kita percaya doa yang disertai dengan puasa kekuatannya jauh lebih besar daripada doa biasa. Jadi bisa, kita akan diadakan setiap sebulan sekali maybe. Atau 2 bulan sekali. Mungkin 2 bulan sekali ya. 1 bulan 2 kali, malah diadakan 1 bulan 2 kali. Jadi ini kayak program baru di gereja kita untuk mengadakan puasa, doa dan puasa ibadah ya. Ini bukan sekedar komsel, doa dan puasa kelompok kecil ataupun sebagian orang, tapi ini tetap ibadah seperti ini. Tapi bedanya adalah sebelumnya kita sudah melampaui yang namanya puasa terlebih dahulu. Sehingga kalau pas waktu nanti kita ibadah saya percaya ada urapan yang baru, yang lebih kuat, yang lebih daripada normalnya kalau kita berpuasa. Seperti itu, karena
Saya juga sudah merasakan kekuatan sendiri kalau saya puasa. Jadi saya bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian kalau Anda puasa, ada sesuatu yang diberikan Tuhan, double porsi. Saya enggak membicarakan material, tapi saya membicarakan hikmat, pengurapan, kekuatan. Saya tidak membicarakan material. Jadi bisa join dengan kami. Mari kita mencoba berpuasa. Untuk anak-anak muda di tempat ini, saya lihat ada anak-anak muda yang datang. Mungkin bisa nyoba, Nak. Jadi setengah hari dulu, kalau kamu belum terbiasa full, bisa nyoba setengah hari sampai jam 12 atau jam 1 siang. Gak boleh minum, gak boleh makan ya. Jadi seperti itu. Dan untuk ibadah youth sama SOM sudah normal kembali setiap hari Sabtu. Kemarin karena diselak itu bahasa Indonesia ya apa? Dengan banyak perayaan ya, di sini kan 17-an, jadi sudah banyak diselak sama berbagai acara di Tuban, jadi ibadah dimundurkan, diganti hari Jumat. Tapi mulai bulan ini September sudah kembali normal, jadi youth Sabtu jam 6 sore di tempat ini di main hall, dan juga ibadah SOM untuk teman-teman pelayanan, para pelayan saudara-saudara pelayanan yang ikut SOM bisa dimulai lagi jam 6 sore juga di ruang Esther seperti biasa. Jadi seperti itu saja, mungkin ada tambahan, tidak ada. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Sekali lagi kami menghadap tahta-Mu yang kudus Bapa, untuk menaikkan persembahan yang kami miliki Tuhan, memberikan apa yang kami miliki, sebagian dari yang kami miliki Tuhan, sebagian dari berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah berkat-Mu ini Tuhan Yesus boleh berguna Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan, bagi memberkati gereja ini Tuhan dengan segala acara yang diadakannya Tuhan, setiap ibadah Tuhan Yesus. Sehingga nama-Mu boleh semakin Tuhan ditinggikan di tempat ini. Kami melihat jiwa-jiwa Tuhan yang baru terus berdatangan di tempat ini Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman Tuhan dan kami sadar hal itu. Dan biarlah Tuhan pengurapan-Mu Tuhan semakin ada atas gereja kami Tuhan. Dan berkat-Mu ini Tuhan Yesus tidak akan berhenti sampai hari ini. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau berkati tangan-tangan yang mengambil. Apapun mata pencaharian yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau yang menyertainya Tuhan Yesus. Kau yang akan memperluasnya ke kanan ke kiri Tuhan Yesus. Kau yang akan melipat gandakannya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Kau adalah Allah Tuhan pencipta segala sesuatu. Engkau adalah Allah pemilik segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau
sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi naikkan, angkat suaramu. Satu-satunya yang andalkan, satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan pemulihku. Hamba-Mu sangat percaya bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah kami ragukan. Engkau adalah Allah tepat janji, Allah yang selalu menginginkan umat ciptaan-Mu hidup berkecukupan, berhasil. Engkau tidak menginginkan umat-Mu menjadi ekor, namun Engkau menghendaki menjadi kepala. Tidak menghendaki turun, namun naik. Beruntung, tidak rugi. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pertemuan sore hari ini merupakan momentum bagi setiap kami untuk memperoleh kesempatan, sehingga tidak ada satupun berkat-Mu yang sia-sia dan bahkan yang kami ragukan serta kami abaikan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dengan hati yang percaya. Berkat imam akan dicurahkan kepadamu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus dan lindungan kuasa nama Yesus. Maka pulanglah, terimalah berkat Abraham, Isa dan Israel yang memenuhi dalam hidupmu dengan berkat percepatan dan pelipat gandaan, sehingga engkau menjadi makmur dan termasyur. Apa saja yang engkau perbuat, Allah membuat engkau berhasil dan engkau dibuat sehat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.